Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalan Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Hindarilah oleh kalian 7 perkara yang membuat sengsara, yang mendatangkan kehancuran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 7 dosa besar yang mendatangkan kehancuran dan kebinasaan. Yang pertama adalah qalu wa ma hunna ya Rasulullah wa ma hunna. Sahabat mengatakan, apa itu 7 perkara yang membuat kita binasa dan hancur ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang pertama adalah asyirku billah, melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang membuat kita sengsara, binasa dan hancur adalah melakukan perbuatan sihir, melakukan perbuatan syirik. Kemudian yang kedua, wasihru, melakukan perbuatan sihir. Ya, baik itu dukun yang melakukan atau mendatangi dukun tadi untuk melakukan, untuk meminta suatu perbuatan sihir. Diminta dukun tadi untuk menyihir orang yang kita inginkan. Ini merupakan dosa besar yang kedua. Ya. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan perbuatan sihir ini setelah perbuatan syirik? Padahal kalau kita lihat-lihat, ya, kalau kita perhatikan dengan baik, sebenarnya sihir ini sudah masuk dalam perbuatan syirik. Kalau Rasulullah katakan syirik, dan itu sebenarnya sudah mencakup perbuatan sihir, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan hal itu. Beliau juga menyebutkan, yang bahkan beliau sebutkan yang paling berbahaya setelah perbuatan syirik adalah melakukan perbuatan sihir. Ya, dan itu mencakup mendatangi tukang sihir untuk melakukan suatu sihir kepada orang lain. Dan ini sebabnya karena saking bahayanya perbuatan sihir tadi. Jadi para ulama menyebutkan min babi dzikril khas ba'dal am. Ini adalah bentuk menyebutkan suatu yang khusus setelah menyebutkan suatu yang umum. Perbuatan syirik itu umum, mencakup sebenarnya di dalamnya adalah sihir. Akan tetapi Rasulullah masih menyebutkan sihir, dan ini merupakan suatu khusus. Dan ini tentunya Rasulullah ingin menyampaikan dan menyebutkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita akan bahayanya perbuatan sihir. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Kemudian yang ketiga, dosa besar yang ketiga yang akan mendatangkan kehancuran adalah membunuh jiwa tanpa hak. Ketika kita menumpahkan darah orang lain, membunuh jiwa seorang tanpa ada hak, tanpa ada legalitas dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka ini merupakan suatu dosa besar yang akan mendatangkan kehancuran. Kemudian yang keempat, wa aklur riba, ya, yaitu memakan riba, memakan harta riba, dan ini juga termasuk dosa besar yang dosanya tersebut sangat berbahaya dan sangat berefek buruk kepada orang yang melakukannya. Kemudian yang kelima adalah wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Memang yang disebutkan dalam ayat ini, dalam hadis ini adalah memakan. Akan tetapi kalau kita ambil harta anak yatim tersebut kemudian tidak kita makan, kita belikan kepada sesuatu, kepada benda, ini juga dilarang. Akan tetapi yang disebutkan memakan, yaitu karena ini suatu yang sering terjadi. Kebanyakan harta tadi digunakan untuk makanan. Kalau kita ambil harta anak yatim tanpa hak, kemudian kita gunakan untuk selain makan, itu tetap haram dan tetap menjadi suatu yang akan mendatangkan kebinasaan. Yang kelima yang akan mendatangkan kehancuran dalam hadis ini, at-tawalli yaumaz zahfi, yaitu lari dari perperangan. Ketika medan jihad
dan medan tempur antara kaum muslimin sedang bergejolak dengan musuhnya, kemudian kita lari dan kita berpaling dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan dosa besar yang bisa mendatangkan kehancuran dan kebinasaan. Kemudian yang ketujuh adalah wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Di antara dosa besar yaitu menuduh wanita-wanita suci, wanita-wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dituduh mereka sebagai wanita-wanita yang melakukan perbuatan zina. Na'udzubillah. Inilah 7 dosa besar. Dan yang pertama disebutkan oleh Rasulullah adalah syirik, sedangkan yang kedua adalah sihir. Karena memang perbuatan sihir itu adalah kezaliman. Karena perbuatan sihir itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Tidak bisa terjadi kecuali dengan setelah menghinakan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam agama Islam Allah Subhanahu wa taala memponis, menjatuhkan hukum kafir kepada para tukang sihir. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang-orang yang melakukan perbuatan sihir adalah orang-orang yang terjerumus, orang-orang yang jatuh kepada kekufuran. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102, "Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Mereka mengetahui bahwasanya orang-orang yang mempelajari sihir itu di akhirat mereka tidak akan mendapatkan sedikit pun bagian dari kebahagiaan. Dan ini tidak terjadi, kata para ulama kita, kepada seorang mukmin. Seorang mukmin itu seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun banyak dosa yang dia lakukan, insya Allah dia akan masuk surga kalau ada tauhid dan keimanan dalam hatinya. Namun ketika Allah katakan orang yang melakukan perbuatan sihir itu tidak ada bagian dari kebahagiaan nanti untuknya di akhirat, ini menjelaskan bahwasanya dia tersebut telah jatuh kepada kekufuran dan semua amal kebaikannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang yang melakukan perbuatan sihir itu adalah orang yang jatuh kepada kekufuran, dan dalil-dalil itu akan kita sebutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Ya, sahabat kaum muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya menjauhi perbuatan-perbuatan syirik, dan terutama hari ini kita membahas tentang sihir, karena sihir adalah bagian daripada perbuatan syirik. Dan Ustaz sudah menjelaskan tadi bahwasanya sihir adalah bisa menggugurkan keimanan kita. Ini berarti membatalkan keislaman kita. Betapa banyak kita kaum muslimin yang masih menggunakan sihir, dan nanti kita akan bahas kembali apa saja dalil-dalil untuk menyatakan bahwasanya sihir itu adalah dapat mengumpulkan atau membatalkan keimanan kita. Tetap di kajian kitab tauhid, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.